Halo teman pemilih setia Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah. Terima kasih ya sudah selalu setia menonton channel YouTube KPU Kabupaten Sumba Tengah, ruang suara pemilih dan media informasi resmi KPU Kabupaten Sumba Tengah. Selamat datang kembali di podcast episode 9 dengan tema Suara yang Terpinggirkan, Akses Politik bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal. Kembali lagi bersama saya Iga Salsabila. Saat ini tentunya saya tidak sendirian karena telah bergabung bersama kami yaitu Dr. Ahmad Nasir, SPD, MPD, yang merupakan dosen STKIP Muhammadiyah Kalabahi dan merupakan tim panelis debat Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah pada tahun 2024. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Bapak sudah, terima kasih ya Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung di Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah. Sama-sama, Ibu. Baik. Baik nih Pak, kita mungkin nanti akan berbicara tentang akses politik bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Namun sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan nih Pak, seperti yang kita tahu bahwa memang Indonesia itu di Indonesia sendiri dalam uh, berbangsa dan bernegara pastinya semua warga negara itu tanpa terkecuali satupun memiliki hak dan kewajiban. Nah, dalam konteks demokrasi nih Pak, yang ingin kita tahu, apa sih sebenarnya makna politik, apa sih sebenarnya makna hak politik itu sendiri dan mengapa ia menjadi prinsip fundamental bagi setiap warga negara nih Pak? Baik, terima kasih, Ibu Iga. Ya, yang pertama, hak politik itu kita bedakan dengan kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Sementara hak politik itu bisa kita gunakan atau tidak, ya. Karena itu menjadi hak. Itu yang kita harus bedakan dulu. Nah, karena itu yang pertama adalah eh, kalau kita lihat dokumen deklarasi eh, ah, HAM, ya, yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948, ya, itu setiap orang berhak turut dalam pemerintahan negaranya, ya, secara langsung melalui wakil-wakil rakyat dipilih dengan bebas begitu. Kemudian juga setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Dalam konteks ini kan demokrasi, demos itu rakyat, keratian atau kekuasaan. Artinya kekuasaan berbasis pada rakyat. Tanpa rakyat, kekuasaan itu menjadi hilang. Itulah yang kemudian menjadi fundamental, dasar bahwa rakyat memiliki hak politik. Yang kedua, dokumen Konven Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200A, yaitu tanggal 16 Desember 1966, ya. Pasal 24 dokumen ini menyatakan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa membedakan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, tanpa ada pembatasan yang tidak layak, ya, ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, ya, sama seperti di atas. Kemudian Konferensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi tersebut. Nah, oleh karena itu hak ini menjadi satu yang paling dasar, paling fundamental. Kalau kita bahasanya itu human dignity, ya, martabat kemanusiaan seseorang. Ketika hak ini hilang, maka kemanusiaan menjadi hilang. Nah, yang sangat dihargai dalam konsep ini adalah hak asasi manusia. Bagaimana dia dihargai sebagai seorang manusia. Kalau dia tidak menggunakan hak itu, maka kemanusiaan itu menjadi hilang. Oleh karena itu kita sering mendengar waktu di sekolah, Ibu, ya, dulu ada demokrasi is from the people, by the people, and to the people, ya. Demokrasi berasal dari rakyat, ya, oleh rakyat dan dipergunakan untuk rakyat. Nah, saya setuju bahwa dengan alasan inilah sebenarnya logika siapa yang menjadi majikan dan siapa yang menjadi sebenarnya jongos atau budak begitu. Sebenarnya yang menjadi raja atau majikan itu sebenarnya ada rakyat dari konsep hak ini, hak politik ini. Nah, tapi justru dalam implementasi kita lihat justru wakil-wakil yang kita pilih atau pemerintah atau rezim yang kemudian kita pilih untuk mewakili kita justru menganggap diri sebaliknya sebagai yang raja, kembali menjadi raja. Ini sesuatu hal yang perlu disadari sehingga karena tadi hak politik itu begitu penting, ya, maka kita harus setelah memilih kita juga harus mengawal apa yang kita pilih. Nah, di sini saya tekankan hak politik dalam konteks demokrasi itu adalah hak memilih dan untuk dipilih. Jadi siapa saja dalam konteks dari suku agama apa, dari variabel identitas apa, ya. Kemudian hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, prinsipnya ada di kedaulatan rakyat. Di Undang-Undang Dasar 45 juga saya kira jelas, ya.
dan sumber nilainya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa saya kira agama-agama menempatkan manusia sebagai sesuatu yang mulia, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, itu merupakan suatu keadaban bahwa kita menghargai apa yang dinamakan kemanusiaan. Intinya bahwa hak politik itu adalah inti dari kewargaan, ya, yang kita sebut dengan istilah citizenship, ya, gitu. Begitu, Ibu. Oke, berarti memang menarik sekali ya Pak, bahwa memang kan demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk Baik, rakyat. Nah, baik. berarti memang rakyat itu kan tidak hanya memilih, tetapi juga rakyat itu berhak dipilih dan juga memberikan suara, begitu ya Pak. Ya, ya, Nah, betul. apabila nih Pak, eh, seorang rakyat itu tanpa hak politiknya, apakah masih dapat disebut dengan warga negara dalam secara utuh di dalam konteks demokrasi nih Pak? Ya, seorang warga negara ya tanpa hak politik ya, misalnya kecuali kita kan sekarang Mm-mm. usia kan 17 tahun ke atas baru memilih ya. Ya, maka Iya. ya secara tidak langsung ya dia kehilangan kewarganegaraan ya. Dia kehilangan eh, hak dia sebagai warga negara. Kalau misalnya dia mengalami kehilangan ya, kehilangan apa yang kita sebut dengan tadi hak politik tadi ya. Seperti itu, Bu. Oke, berarti memang sangat penting bagi setiap warga negara itu menggunakan hak politiknya ya, Pak. Itu ya, meskipun meskipun dia juga bisa tidak Mm. menggunakan karena ini berkaitan dengan hak gitu ya. Tetapi kita menganjurkan untuk bagaimana bisa semua warga negara itu berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Oke, berarti karena memang hak politik itu kan memang sangat melekat, tapi memang kembali lagi apakah karena bukan sebuah kewajiban, jadi bisa dipakai, uh, Ya bisa tidak. digunakan atau tidak ya, Pak. Ya Oke, betul. jadi Ya, memang kan hak politik itu melekat bagi setiap warga negara tanpa memandang ras, suku, agama, atau kelompok betul tertentu. sekali. Yang termasuk di dalamnya itu yaitu penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Ya Boleh tahu betul. nih, Pak, siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyandang disabilitas dan kelompok marginal itu sendiri dalam kajian politik dan demokrasi nih, Pak? Baik, menarik sekali ketika kita bicara tentang eh, penyandang disabilitas. Di satu sisi kita bicara tentang kelompok marginal, kita bisa melihat ini dua hal yang berbeda, ya. Tapi mungkin memiliki keterkaitan. Nanti saya coba jelaskan. Nah, kalau tentang penyandang disabilitas itu jelas di dalam regulasi. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, 2016 tentang penyandang disabilitas di pasal 1 itu definisinya jelas. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Itu penyandang disabilitas. Eh, Tadi kita tahu ada fisik, intelektual, mental, sensorik dan lainnya. Eh, dalam konteks ini memang saya tidak harus secara normatif ikut lurus ya, tetapi ada satu hal yang perlu saya diskusikan adalah menjadi semacam keresahan saya adalah misalnya keterbatasan mental ya, penyandang mental atau orang disebut ODGJ ya, orang dengan gejala apa sakit jiwa gitu ya. Ini sebenarnya ketika manusia itu kehilangan akal, maka sebenarnya kemanusiaannya hilang. Nah, ini yang sebenarnya apakah mereka pantas untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak? Ini sesuatu yang perlu kita diskusikan karena kalau menurut saya secara pribadi bahwa sebenarnya mereka itu kalau haknya hilang, ya sudah tidak perlu ikut dalam pemilihan. Contoh seperti anak di bawah 16 tahun ke bawah, itu kan logikanya karena kedewasaan akal dia belum belum balik ya, belum dewasa, sehingga mereka tidak dianjurkan untuk memilih. Atau orang tua yang sudah kekanak-kanakan, sudah seperti bayi lagi. Apa kita bisa memberikan itu kepada mereka menggunakan hak pilih sebagai warga negara? Meskipun dalam keresahan saya mungkin menolak atau tidak, tetapi ya mau tidak mau karena ini undang-undang sudah sebagai warga negara, undang-undang sudah memberikan ruang kepada mereka ya mau tidak mau kita mengiyakan saja gitu ya, uh, untuk mereka juga berpartisipasi ya. Nanti praktis nanti diatur kemudian. Sementara dalam konteks kaum marginal ini sesuatu yang berbeda dan tidak diatur secara spesifik kriteria-kriteria di dalam sebuah undang-undang, sebuah dokumen tertentu yang resmi. Kelompok marginal ini semacam kalau kita lihat sebenarnya pola relasi kuasa antara kelompok yang uh, punya keterbatasan ya, misalnya didominasi dan kelompok yang mendominasi. Kelompok yang didominasi ini bisa masuk dalam kelompok marginal. Kalau kita lihat
Kalau secara teologis ya agama-agama itu nabi-nabi itu datang itu dia berada di kelompok marginal untuk bagaimana dia memperjuangkan kelompok marginal ini. Kalau kita lihat juga Karl Marx juga mengklasifikasikan kelompok kaum proletar dan kelompok borjuis. Kelompok proletar ini adalah kelompok kaum papa, kaum pinggiran yang terabaikan begitu. Sementara kelompok borjuis ini yang mendominasi, memiliki akses terhadap kekuasaan, terhadap ekonomi dan seterusnya. Dan itu apa yang diprediksi oleh Karl Marx itu sampai sekarang ada, ya. Lalu kalau kita lihat seorang tokoh Dr. Ali Shariati Iran itu dia menyebutkan uh, kaum miskin, kaum papa, kaum kecil itu dengan sebutan kaum mustadafin, ya, bahwa mereka yang kelompok minoritas, ada kelompok perempuan, ya, ada kelompok anak-anak lanjut usia, pekerja seks yang dalam stigma yang kita menganggap itu buruk, ya, orang yang hidup dalam kemiskinan, ya, tidak memiliki akses terhadap ekonomi. Lalu ada satu orientasi seksual, ya, LGBT, ya. Nah, ini juga beberapa kriteria-kriteria atau jenis-jenis kelompok marginal tadi juga perlu kita diskusikan bahwa kelompok marginal itu mereka yang terabaikan, mungkin tidak sempat dipikirkan atau tidak dihiraukan, ya. Ya, apalah mereka itu, ya. Mereka mau ngapain juga nggak ada manfaat juga. Istilahnya ada stigma buruk seperti itu, ya. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi di kelompok penyandang disabilitas saya menyoroti tentang tadi keterbatasan mental atau intelektual atau kehilangan akal gitu, ya, orang gila misalnya. Di kelompok marginal itu saya menyoroti tentang LGBT ini, ya, bahwa secara prinsip pribadi mungkin dalam teologis keagamaan yang saya yakini ada penolakan terhadap kelompok itu, ya. Eh, tetapi bagaimanapun juga dalam demokrasi, ya, mereka adalah warga negara yang memiliki hak juga untuk memiliki orientasi politik, keterwakilan di dalam politik, dan memperjuangkan kepentingan mereka di dalam suatu negara begitu. Saya melihat bahwa dua hal ini berbeda, tetapi di satu sisi kelompok itu bisa masuk di dalam kelompok marginal karena mereka juga tersisihkan dari sisi image uh, dan ibu seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jawaban yang sangat menarik. Berarti memang eh, untuk disabilitas itu tidak hanya secara fisik ya, Pak, tetapi memang secara mental, psikis itu juga memang termasuk di dalam disabilitas. Nah, untuk kelompok marginal itu sendiri kan memang tadi banyak sekali contoh yang Bapak sebutkan, seperti mungkin eh, masyarakat miskin, adat di masyarakat miskin, desa kota, mungkin apakah itu memang termasuk nggak nih Pak, kalau misalnya masyarakat miskin, desa kota itu apakah termasuk memang dalam kelompok marginal itu sendiri atau bagaimana nih Pak? Ya, siapapun yang tersisihkan, yang diabaikan eksistensinya, keberadaannya, maka dia dalam definisi tidak memberi batasan kepada sesuatu objek, ya. Nah, ini persoalan persepsi, ya, cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap sebuah objek itu kan bergantung dari di mana kita berdiri, posisi kita berdiri dan memandang objek tersebut. Sehingga meskipun dia berada di masyarakat perkotaan, tapi dia dalam kategori kemiskinan, misalnya hidup di bawah jembatan, ya, dan di lampu-lampu merah kemiskinan, ya, pengemis dan sebagainya. Itu kan kita cara melihat pandang dengan sebelah mata, ya. Padahal dia ada human dignity atau ada martabat kemanusiaan yang secara politik itu sama. Apakah beda pilihan mereka itu dengan pilihan seorang profesor atau orang kaya di Indonesia itu? Apakah dengan karena dia orang kaya dia punya satu suara itu menjadi dua? Tidak kan? Kan sama-sama satu. Dihitung satu. One man, one vote, ya, gitu, seperti itu, Ibu. Oke, Bapak menarik sekali. Berarti apakah nih soal maaf, soal kelompok marginal dan penyandang disabilitas ini sendiri memang apakah lebih ke soal identitas atau memang posisi dalam struktur sosial nih Pak, kalau boleh tahu? Baik. Identitas itu misalnya kita terfragmentasi atau terklasifikasi dalam variabel identitas kesukuan, sara misalnya suku, agama, ras, golongan dan sebagainya, ya. Eh, eh, Sementara posisi struktural itu kita melihat dari sisi eh, relasi kuasa, siapa yang menguasai siapa, siapa yang mendominasi siapa. Nah, karena kondisi inilah teman-teman yang posisinya tadi dianaktirikan, dipinggirkan, dimarginalkan, diabaikan, tidak dihiraukan, ya, itu dalam kondisi yang dihegemoni,
didominasi, bahasanya bahasa hegemoni ya. Karena itu eh, pada saat tertentu mereka ini dieksploitasi mungkin hanya sekedar untuk mendapatkan suara ya oleh kelompok-kelompok yang berpendidikan lebih bagus, oleh mungkin elit politik yang memiliki, misalnya kita punya uang banyak, kita mau maju politik, ya sudah kelompok-kelompok miskin inilah kita sengaja sengaja untuk memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya. Akhirnya kita mendapatkan keuntungan elektoral secara politik. Dan mereka setelah pasca pemilu ya sudah kita abaikan lagi begitu. Ibu. Oke, berarti apakah bisa disebut dengan abuse of power ya Pak dari kelompok yang memang berkuasa nih kepada kaum marginal atau penyandang disabilitas ini sendiri Pak? Ya, habis apa apalagi kelompok yang marginal ini tidak melakukan perlawanan, atau ada masyarakat yang paham memiliki kekuatan atau kekuatan sosial, eh, moral force yang untuk mengadvokasi mereka, maka itu akan semakin mereka termarginalkan lagi. Nah, untuk itulah semacam podcast ini adalah pendidikan politik untuk bagaimana kita bisa punya pemahaman, punya pendidikan politik yang baik, bahwa mereka itu mari kita ajak libatkan gitu. Oke, Bapak. Baik, memang pada dasarnya kan kita memiliki hak politik yang sama untuk seluruh warga negara ya, Pak. Nah, mengapa nih, Pak, dalam praktiknya kelompok disabilitas dan kelompok marginal ini sering disebut sebagai suara yang terpinggirkan dalam konteks demokrasi elektoral nih, Pak? Ya, saya kira ada hubungan dengan pertanyaan sebelumnya bahwa Iya. ketika eh, mereka disebut sebagai suara yang terpinggirkan ya, atau di bahasa-bahasa bahasa-bahasa teman-teman penyegar namanya apa, kelompok rentan ya. Ya, kelompok rentan itu karena apa? Akses terhadap aksesibilitas penting ya. Akses terhadap informasi, dia sudah mengalami kesusahan terus kita lagi tutup lagi. Yang kita sudah membuka ruang saja itu mereka mengalami kesusahan ya. Sehingga mereka mengalami kesusahan ya. Informasi tentang proses politik, informasi tentang kandidat-kandidat, informasi tentang kualitas partai politik, siapa yang mereka pilih itu mengalami keterbatasan. Ya. Misalnya kita posting kandidat tertentu sebagai informasi atau visi misi para calon bupati, wakil bupati. Kalau itu itu salah satu contoh saja ya. Nah, atau kita sosialisasi menggunakan media audio yang ya, tunarungu gimana, yang tidak bisa mendengar gimana. Itu eh, sehingga mereka kemudian terpinggirkan. Di satu sisi mereka akhirnya merasa aduh, eh, merasa rendah diri lagi ya. Apalagi sudah merasa rendah diri itu semakin semakin runyam masalahnya ya. Lalu ada diskriminasi dan stigma yang tanda petik negatif atau buruk ya. Kenapa dia ada di sini ya? Manusia seperti ini kenapa ada di sini ya? Itu sesuatu hal yang kita katakan diskriminasi ya, dan stigma buruk itu, apalagi stigma buruk itu datang dari keluarganya sendiri, itu tambah secara psikologi akan sangat membuat dia semakin sulit ya. Lalu ada secara representasi itu kurang ya, berapa banyak, kalau saya lihat sekarang ada maju jadi PNS, jadi dosen, itu kan ada kuota-kuota kelompok disabilitas itu ada ya, tapi di dalam politik, partisipasi politik ada tidak, berapa banyak ya? Itu sangat-sangat sedikit, sehingga kalau tidak ada kelompok mereka, maka siapa yang mau memperjuangkan, mengadvokasi kepentingan mereka. Nah, di satu sisi, ketika kita mau mengadvokasi bahwa eh, segala sistem itu kita inklusif terhadap kebutuhan mereka, maka tentu biayanya akan tinggi. Kenapa biaya tinggi? Kita butuh fasilitas mereka, fasilitas-fasilitas pendukung mereka itu semakin tinggi lagi. Lalu yang paling teknis itu kurangnya akses ke tempat pemungutan suara. Ya. Saya sudah berapa kali ikut pemilu, saya melihat wah ini Eh, baru mungkin di dua periode ini orang mulai agak berpikir untuk oh ternyata mereka tuh penting juga loh ya. Sebelum-sebelumnya kan wacana-wacana itu tidak ada ya. Lalu kurangnya kesadaran, kesadaran ini penting ya. Kesadaran kita-kita yang mungkin dianggap mungkin normal, atau kelompok penguasa, kelompok yang memiliki akses dan kelompok yang tidak memiliki akses, itu harus punya sama-sama kesadaran. Tidak bisa kesadaran hanya di kelompok ini, di kelompok yang lain tidak. Nah, kesadaran kalau ada, maka hal-hal yang bersifat regulasi, hal-hal yang bersifat teknis operasional itu akan mengikuti. Dan kemudian yang selanjutnya itu yang mungkin tidak inklusif ya, terhadap kelompok disabilitas ini, kelompok kaum marginal ini ya, merasa tidak terwakili, tidak memiliki suara dalam proses politik. Sehingga inilah yang kemudian eh, saya tidak tahu organisasi-organisasi penyandang disabilitas juga saya kira cukup memperjuangkan ini seperti itu. Saya kira Ya, begitu baik Ibu. Bapak.
Baik Bapak, berarti memang ada berbagai faktor yang menyebabkan munculnya pandangan mengenai suara yang terpinggirkan itu ya tadi Bapak. Nah, lalu apakah ini dapat dilihat sebagai kegagalan sistem atau kegagalan dari individu itu sendiri, Pak? Baik, kalau kita bicara antara sistem dan individu, ini ada korelasi bahwa eh, sekalipun ada istilah sekalipun individu itu berintegritas, berkapasitas, ya, secara intelektual, tetapi kalau sistem buruk dia akan hanyut di dalam juga, ya seperti itu. Jadi atau eh, sistem itu bagus sekalipun, tetapi SDM, sumber daya manusia yang ada di dalam itu tidak mengeksekusi atau menjalankan dengan baik itu juga agak buruk. Nah, makanya dua-dua ini harus berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga, sistem ini dibuat oleh sumber daya manusia, ya manusia. Sehingga eh, diklat pendidikan dan pelatihan dan pengembangan kapasitas daripada manusia ini menjadi penting karena kalau kita tahu dalam ilmu manajemen ada 7M itu man, ya, mesin, metode, minutes, ya, real. Man itu menjadi sumber daya. Yang pertama kalau tidak ada, maka yang lain itu menjadi tidak apa-apa ya, seperti itu. Saya kira negara-negara maju itu banyak mengandalkan sumber daya manusia. Bahkan negara yang punya sumber daya alam banyak saja tidak begitu maju dengan baik. Begitu, Ibu. Berarti memang perlunya upgrade dari SDM itu sendiri ya dalam Betul sekali, ya. memandang uh, penyandang disabilitas dan kaum marginal ini, uh, kelompok marginal ini sendiri, Pak. Oke, nah tanpa disadari ini kan memang dalam prakteknya tidak dipungkiri bahwa kedua kelompok ini sering menemukan hambatan nih Pak. Berdasarkan uh, berdasarkan berdasarkan nih Pak, berdasarkan pengalaman dari Bapak, mengapa dalam prakteknya kelompok disabilitas ini sering menemukan hambatan nih Pak pada saat mengikuti pemilu nih Pak. Ya, baik. Saya kira saya juga sudah ikut pemilu beberapa kali ya. Baik itu legislatif, presiden, pilkada juga beberapa kali, pilgub, ya, pemilihan bupati, wakil bupati, termasuk di Kota Kupang saya ikut juga wakil wali kota Kupang masih mahasiswa, sehingga saya melihat saat itu bahkan saya pernah jadi apa ya pengawas pemilu lapangan juga ya, ya sehingga saya berada dalam TPS itu dan saya melihat waktu itu belum ada berbagai macam fasilitas-fasilitas yang hari ini kita bicarakan, misalnya tunanetra ya ada apa alat pembaca huruf yang timbul itu ya braille ya dan sebagainya. Sehingga fasilitas-fasilitas itu meskipun saat ini regulasi sudah mulai mengatur mendukung tetapi masih kita temukan di lapangan itu belum lengkap ya, bahkan akses jalan ke sana, akses jalan khusus itu belum ada ya. Kemudian akses ke tempat pemungutan suara mengalami kesulitan ya, sehingga perlu didampingi ya, kurang informasi yang dapat dijangkau ya. Informasi ini begini ya, eh, informasi tentang kandidat, informasi tentang partai politik, nomor-nomor caleg, ya, nomor paslon ya. Kemudian ya mungkin bantuan daripada petugas kita di lapangan ya, bantuan pendampingan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana menggunakan hak pilihnya, khususnya di penyandang disabilitas di TPS ini. Kemarin saya baca di Pergub ya, peraturan gubernur terkait dengan penyandang disabilitas, gubernur NTT ya, itu ada semacam eh, masukan atau kritik dari organisasi penyandang disabilitas bahwa eh, seharusnya mereka yang mendampingi ya di dalam menggunakan hak politik dari para penyandang disabilitas ini. Nah, karena mungkin keluarga juga dianggap punya kepentingan tertentu dan tanda petik ya kita tahulah di sini kalau kepala keluarganya suruh pilih A, jadi istri anak semua dia mau suruh untuk pilih juga sama dengan pilihannya. Padahal kan setiap manusia punya independensi untuk memilih. Ya. Istri punya pilihan lain ya itulah demokrasi dalam rumah ya berbeda ya tidak ada masalah begitu. Nah, sehingga atau didampingi oleh petugas TPS atau mungkin ketiga-tiganya untuk mengatasi jaminan kerahasiaan dari seorang pilihan daripada seorang penyandang disabilitas atau untuk kita tidak saling mencurigai begitu. Lalu eh, mereka baru hadir saja semua mata mau tertuju kepada mereka. Misalnya ya kayak pusat perhatian begitu ini siapa? Itu kan
secara tidak langsung kita intimidasi secara psikologi. Nah, kalau bisa mentalnya kuat ya tidak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya mentalnya down, ya maka ini akan sangat menghambat ya. Dia akan merasa rendah diri dan seterusnya. Kemudian akses terhadap teknologi ya kurang. Ya. Eh, saya sudah katakan tadi biaya sangat tinggi, tapi itu konsekuensi. Kalau kita mau memperjuangkan hak politik setiap warga negara ya konsekuensi bahwa mereka itu juga warga negara ya ada biaya lebih ya. Termasuk form-form di tingkat TPS ada form-form klasifikasi eh, DPT itu ini tunanetra ini tunarungu ini tunadaksa dan sebagainya. Nah, itu mau tidak mau kita harus adakan juga gitu. Kemudian tentu saja kurangnya partisipasi ya penyandang disabilitas dalam proses pemilu. Saya tidak tahu berapa kota di Kabupaten Sumba Tengah yang masuk dalam ya apa dia PPK, dia PPS ya eh, di tingkat KPPS ada tidak gitu ya. Nah, karena kalau kita bicara itu kan kita bicara komitmen kita. Oh ini kita bicara sangat ideal, tapi fakta di lapangan implementasi ada tidak? Ini sebenarnya masukan juga buat para penyelenggara untuk kuota itu kalau kuota 30% perempuan ada, kalau kuota ini ada tidak gitu ya. Sehingga ini juga menguji komitmen kita. Kita sudah diskusi seperti ini ya berarti ke depan eh, implementasi itu harus nyata ada begitu. Eh, saya kira untuk masalah riset ya eh, banyak sekali riset-riset yang saya scrolling oh banyak sekali riset tentang penyandang disabilitas ya. Misalnya International Foundation for Electoral System (IFES) pada tahun 2019 menemukan bahwa 43% penyandang disabilitas di Indonesia itu menghadapi hambatan dalam mengakses tempat pemungutan suara. Ya, ini riset lembaga internasional. Kemudian riset yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tahun 2020 itu 60% penyandang disabilitas di Jakarta menghadapi diskriminasi dan stigma dalam proses pemilu. Ya. Jadi, oh ini berarti kalau riset itu kan basis pada empirik, fakta. Nah, dan kita juga mengetahui beberapa penelitian di 2019, ada penelitian di tahun 2024, ada penelitian di tahun 2021, yang kemudian menyoroti tentang beberapa hal yang saya sampaikan tadi, termasuk tentang data, ya, tentang data eh, dari Dukcapil ke DP4 sampai DPT, gitu. Siapa sih yang berhak mengatakan bahwa oh dia ini tunarungu, dia ini tunadaksa, dia ini cacat sensorik ya. Siapa sih? Apakah yang punya otoritas dalam ini medis, di medis yang punya otoritas itu dilibatkan tidak? Ya. Atau nanti pada saat di TPS orang yang tidak punya otoritas bisa mengkategorikan itu ke dalam eh, form-form yang diisi dalam di TPS itu. Ya. Jadi saya kira terkait dengan sosialisasi juga data penyandang disabilitas saya sudah sampaikan tadi, aksesibilitas itu penelitiannya sangat banyak, eh, sehingga termasuk juga kurangnya pendampingan ya. Dan tentu saja mungkin nanti terkini ada riset-riset yang lain ya teman-teman di FISIP, teman-teman di ada tata kelola pemilu itu bisa menyoroti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya nih. Tadi Bapak menyebutkan banyak sekali contoh dari hambatan yang sering terjadi. Menurut Bapak, apakah memang hambatan ini lebih banyak secara teknis atau memang mencerminkan cara berpikir masyarakat kepada kelompok marginal dan penyandang disabilitas itu sendiri, Pak? Baik, yang pertama ada dua ya. Kita membedakan paradigma dan secara teknis. Ya. Paradigma termasuk kesadaran di dalamnya. Ketika kita punya paradigma yang baik dan kita berkomitmen eh, sistem kita tuh inklusif terhadap mereka, maka itu harus diikuti dari komitmen secara teknis operasional, ya, termasuk juga dalam hal pendanaan, ya, budgetingnya. Kalau kita berkomitmen secara paradigma, ya, secara kesadaran itu dari penguasa, ya, termasuk dalam penyelenggara ini, maka insya Allah akan ditindaklanjuti di dalam proses-proses teknis operasionalnya itu. Yang sudah punya kesadaran saja untuk implementasi dalam teknis operasional, kita mengalami kewalahan. Apalagi kesadaran itu tidak ada, ya, maka itu akan jauh pandang dari api ya, jauh panggang dari api itu akan lebih lebih sulit lagi gitu itu. Oke, baik Bapak. Mungkin kita sedikit flashback tadi, Pak. Bapak menyebutkan bahwa
memang di Indonesia kan memang sudah ada regulasi yang mengatur tentang hak politik bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Sejauh mana sih Pak kira-kira regulasi ini menjamin hak akses politik bagi kedua kelompok tersebut? Ya, baik. Saya kira di regulasi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jelas ya di pasal 5 itu eh, dia sangat tegas, mereka punya hak yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPD, sebagai calon presiden sekalipun, calon anggota DPRD di tingkat satu, tingkat dua, termasuk sebagai penyelenggara pemilu itu diberikan ruang. Ya. Sehingga eh, ini meskipun sekarang sudah ada Perpu, tapi hanya beberapa hal yang dirubah ya, tidak terlalu substansial. Kemudian di level provinsi sejak tahun 2022 itu sudah ada Perda NTT nomor 6 tahun 2002 tentang pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ya, yang pada pasal 8 itu memuat begitu banyak hak-hak ya. Banyak sekali hak-hak yang diberikan ditegaskan dalam Perda itu ya. Termasuk hak tadi hak politik ya. Dalam konteks hak politik itu kita bisa tahu hak bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, hak politik, kesejahteraan sosial. Serta kita tahu efek ujung daripada politik ini adalah kesejahteraan sosial. Ya, kita pilih pemimpin kita untuk mengurus kita. Lalu hak aksesibilitas informasi, ya, pelayanan publik, hak pendataan. Tadi saya sudah katakan pendataan mereka itu jelas tidak valid tidak gitu. Ya, hidup mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi bebas dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi. Ya. Lalu di samping ada Perda, ya, peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD NTT dan Gubernur, ada juga Pergub Nusa Tenggara Timur, ini peraturan gubernur sendiri yang bikin, nomor 48 tahun 2024 tentang rencana aksi daerah, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sampai 2026, ya, masih berlaku ya. Dalam lampiran bab 3 itu ada analisis kesenjangan inklusi disabilitas. Dan di sasaran strategis 3 jelas sekali tentang perlindungan hak akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Ya, dan ini sudah di backup juga dengan anggaran. Ya, ini saya masih bicara di aturan, belum di tataran aplikasi. Nah, saya kira semoga di Kabupaten Sumba Tengah juga sudah di breakdown ke bawah lagi aturan itu di entah Pergub atau Perda. Tadi saya coba cari-cari Sumba Tengah ada tidak ya gitu ya. Eh, tapi di eh, informasinya ada Perda nomor 2 tahun 2020, tetapi dokumen aslinya saya belum temukan gitu ya. Mudah-mudahan ini betul-betul ada ya. Dan sebagai suatu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tentang masalah ini gitu. Eh, saya kira begitu untuk berkaitan dengan regulasi sudah cukup sebenarnya. Tinggal nanti kalau ada kekurangan-kekurangan kita bisa lengkapi lagi, terutama dalam hal akses-akses dalam hal eh, apa ya, dalam hal operasional teknisnya di lapangan gitu. Oke, Bapak. Berarti memang untuk secara regulasi itu sudah sangat memadahi bagi kedua kelompok ini. Tetapi memang sering terjadi hambatan dalam pengimplementasiannya. Nah, kira-kira hal yang menyebabkan eh, kurang implementasinya aturan-aturan tersebut itu apakah karena kurang kurang keseriusan dari baik itu masyarakat atau penyelenggara atau bagaimana nih, Pak? Ya, saya kira puncak semua itu bersama pertama adalah paradigma dan kesadaran kita ya. Kesadaran kita sebagai terutama pihak-pihak yang diberikan otoritas untuk mengurusi masyarakat ya, mengurusi warga negara, mengurusi rakyat ini ya. Itu yang sebenarnya tanggung jawabnya paling besar, pemimpin kita yang punya sensitivitas terhadap kelompok ini ya, bahwa bagaimanapun juga mereka juga lahir dari bawah dan kalau sudah naik di posisi atas itu harus melihat itu ya. Sehingga menurut saya eh, sumber asal daripada permasalahan-permasalahan ini adalah paradigma cara pandang kita terhadap itu, terhadap mereka yang kemudian kita harus hijrahkan ya. Dari tadi yang kita tidak sensitif terhadap mereka, kemudian pada saat ini kita inklusif terhadap mereka gitu. Berarti memang harus ada perubahan paradigma ya, Pak, Paradigma dalam ya. di dalam keseharian itu sendiri. Jadi Ibu, Nah, tolong ya. dibedakan antara penyandang disabilitas dan kaum marginal dalam konteks yang kita bisa diskusikan. Penyandang disabilitas itu regulasinya sangat jelas.
Tetapi untuk kelompok marginal ini kan ukurannya apa? Secara positivistik, secara kuantitatif apa? Ini kan cara pandang paradigma saja. Eh, yang bisa saya batasi adalah oh mereka yang terabaikan, mereka yang terpinggir, termarginalkan tidak dihiraukan, dipandang sebelah mata. Nah, itu yang sehingga coba ibu cek ada tidak regulasi-regulasi yang secara spesifik jelas mengatur tentang kaum marginal. Itu sulit ditemukan. Tetapi kalau regulasi yang mengatur kelompok disabilitas itu ada jelas gitu. Ya, jadi sebenarnya ini dua hal yang berbeda tapi ya saling berhubungan. Marginal itu sampai saat ini memang regulasinya masih kurang dibanding dengan penyandang disabilitas Ya, ya Pak, betul sehingga sekali itu. memang Ya. uh, hanya berdasarkan paradigma mungkin di dalam masyarakat itu sendiri. Atau di dalam So, undang-undang misalnya di dalam undang-undang dasar misalnya semua orang bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ya. Semua orang diberikan kewajiban yang sama, hak yang sama. Itu saja ya, jelaskan secara paradigma, secara abstrak begitu, tapi secara teknis ke bawah itu agak sulit kita temukan gitu. Semoga setelah ini lebih banyak lagi undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang kelompok marginal itu sendiri ya Pak. Ya, ini kan ya semacam orang hukum bilang kekosongan politik, kekosongan hukum mungkin. Hmm. Ya, mungkin ya. Nah, nah, yang ingin kita tahu nih Pak, di level penyelenggara. Nah, di mana Ya, biasanya terjadi kesenjangan antara aturan yang inklusif dengan praktik di lapangan itu sendiri nih Pak. ya, baik. Di level penyelenggara ya, Iya, di kesenjangan level antara penyelenggara. ya antara Antara aturan yang inklusif dan aturan yang iya dan ya, ya sama seperti tadi bahwa kesenjangan itu ya ada pada eh, sesuatu yang bersifat ideal yang kita pikirkan, yang kita paradigmakan, kita konsepkan dengan fakta di lapangan. Dan saya ingat tentang definisi masalah. Definisi masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan antara ucapan dan kenyataan. Kesenjangan antara apa yang diimpikan, dicita-citakan dengan kenyataan lapangan. Sesuatu yang sudah diatur dalam undang itu ideal, ya begitu. Kita lihat sudah sangat bagus, ya, sudah sangat inklusif, tapi fakta di lapangan kita mengalami keterbatasan-keterbatasan. Ya. Tadi ada keterbatasan, kesenjangannya pada eh, aktor, sumber daya manusia, kapabilitasnya, integritasnya. Mungkin dia punya kemampuan, tapi malas ya, buang-buang waktu ya. Ya. Atau kita punya kesenjangan satu adalah keterbatasan biaya, anggaran. Ya. Sekarang apalagi ini MBG menyedot anggaran begitu besar, habis kita harus bagi lagi dan sekarang ini efisiensi anggaran lagi yang begitu besar. Pasti termasuk teman-teman penyelenggara juga pasti merasakan itu. Sehingga kalau diefisiensikan seperti ini, bagaimana alokasi anggaran untuk hal-hal semacam ini? Dan itu menurut saya adalah kesenjangan-kesenjangan yang kemudian membuat sehingga apa yang kita cita-citakan tadi itu menjadi eh, sulit untuk diimplementasikan. Ya, misalnya kalau tadi kita mau berarti upgrade sumber daya manusia kan butuh pelatihan, butuh anggaran. Gitu. Begitu Ibu. oke, jadi Pak, apakah memang pada saat ini demokrasi kita ini terlalu fokus pada membuat prosedur tanpa memperhatikan aspek lain? Mungkin salah satu contohnya itu aspek keadilan, Pak. Ya, inilah yang kita sebut di paradigma yang lebih umum. Ada demokrasi substansial dan demokrasi prosedural. Demokrasi substansial dan demokrasi prosedural ini dua hal yang sebenarnya beriringan. Kalau secara substansialnya sudah oke, maka insya Allah secara proseduralnya akan bagus juga. Tetapi ketika secara substansinya tidak, maka secara prosedural juga akan sulit. Meskipun di dalam implementasi hal-hal yang bersifat prosedural, teknis, mekanisme di lapangan, ketika berjalan dengan sesuai dengan SOP-nya, panduannya, sesuai dengan PKPU, Perbawaslu yang sudah kita gariskan. Tetapi uh, kalau sudah sesuai, itu akan menunjang proses terwujudnya demokrasi yang substansial, gitu. Oh, berarti memang Jadi harusnya tadi yang ada disebut keadilan itu keseimbangan disebut ke antara
Ya, tadi yang disebut keadilan Mhm. itu masuk dalam satu hal yang substansial, ya. Karena keadilan ini kan kalau kita takar kan sulit, ini sesuatu yang abstrak nih. Keadilan ini sebenarnya pembahasan filsafat gitu, ya. Ya. Kalau ukuran berat tinggi badan kan jelas, tinggi badan 2 meter, 1,6 sentimeter, 160 sentimeter. Tapi ukuran keadilan apa ukurannya? Sulit ya ukuran keadilan, sangat abstrak. Ya. Berarti memang harus seimbang secara substansi dan prosedur ya, begitu Prosedural, ya Pak? ya, 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 baik Pak. Kita kembali nih Pak, membahas tentang akses politik untuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Nah, apakah persoalan utama dari akses politik terhadap kedua kelompok ini lebih disebabkan oleh faktor teknis atau justru faktor struktural dan kultural dalam demokrasi kita nih, Pak? baik. Kalau kita bicara struktur, itu kita bicara tentang otoritas, ya, atau eh, misalnya sistem politik ya, kekuasaan yang tidak seimbang, ya, sistem politik yang eksklusif, kekuasaan yang tidak seimbang, lembaga politik yang tidak responsif, termasuk partai politik sebagai pilar demokrasi, itu bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab, ya. Karena apa? Pemimpin-pemimpin itu direkrut, dididik, kemudian diciptakan melalui partai politik yang kemudian disebarkan ke pasar, ya, pasar politik, dan kita sebagai masyarakat untuk memilih mereka. Dan akhirnya ada yang masuk ke legislatif, ada yang masuk ke eksekutif, ada yang masuk ke yudikatif. Nah, karena itu maka secara struktural persoalannya ada pada apakah sistem yang didesain itu adalah sistem yang inklusif atau eksklusif. Lagi-lagi ini menyangkut eh, apa will politik ya, kemauan politik daripada para penguasa, elit-elit politik ya, di partai politik, elit politik ya. Kekuasaan yang tidak seimbang ya, kekuasaan politik dan ekonomi masih terkonsentrasi di tangan kelompok elit. Jadi eh, ini juga kalau kita katakan kelompok minor ini bukan hitam putih ya. Apakah kelompok minoritas itu selalu yang terpinggirkan? Oh, belum tentu. Misalnya kelompok kecil menguasai sumber daya manusia, sumber daya alam di Indonesia. Ya. Meskipun kelompoknya kecil, tapi mereka menguasai yang besar. Ya. Seperti itu. Nah, lalu ada lembaga lembaga politik yang tidak responsif, lembaga politik seperti parlemen, partai politik masih belum responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi kelompok marginal. Ya. Maka tergantung ini kita siapa yang mau mengadvokasi kepentingan mereka, membawa aspirasi mereka. Lalu dalam konteks kultur ya budaya kita, tradisi kita, ini masih didominasi oleh stereotip dan stigma. Saya kira masih terasa karena ada saudara, bahkan ada sepupu saya, ada keluarga saya yang penyandang disabilitas, ya. Sehingga kalau ada orang cerita, oh itu dia gini-gini ya, saya yang keluarga saja merasa tersinggung, ya. Apalagi yang bersangkutan, ya. Nah, jadi itu stereotip dan stigma itu sangat suatu pukulan psikologis yang sangat mematikan bagi seorang penyandang. Ya. Lalu kita di NTT budaya patriarki juga tinggi, ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa perempuan itu kelompok marginal, ibu-ibu ya kelompok marginal, perempuan kelompok marginal, eh, budaya patriarki, saya kira saya di Alor, di Flores, Timor, entah Sumba, saya kira sangat patriarki ya. Kita kita di NTT lah secara keseluruhan. Sehingga ini adalah kultur, persoalan kultur ya. Nah, tetapi kemudian eh, ada perdebatan, contoh kuota 30% perempuan. Kalau kita pandang secara esensial, sebenarnya itu juga membatasi perempuan. Ya, kenapa tidak diberikan ruang bebas? Sehingga perempuan mungkin bisa lebih dari 30, bisa lebih dari 40 dan seterusnya. Ya, karena eh, pada saat pencalon partai politik di caleg, kadang-kadang perempuan itu hanya digunakan untuk memenuhi kuota itu agar partai itu lolos. Ya, bahkan ada indikasi, eh perempuan yang tidak sekolah atau apa, yang penting kau masuk saya bayar kamu misalnya, yang penting kau masuk biar partai saya ini bisa lolos di dapil ini, dapil A, dapil satu, dapil dua, dapil tiga, sehingga mereka tuh hanya dieksploitasi. Nah, ini menyangkut dengan budaya ya. Nah, tadi katanya faktor kultur, lalu kesadaran hak, ya. Kesadaran hak, kurangnya kesadaran hak dan kesadaran politik di kalangan kelompok marginal. Saya teringat dengan salah satu semacam ilmuwan ya, Bertolt Brecht, bahwa
buta yang paling mengerikan ya itu adalah buta politik ya. Atau orang bilang, tidak usah omong politik lah, politik itu omong kosong, politik itu kotor, politik itu saya malas dengan politik. Padahal dia tidak sadar bahwa harga cabai, harga beras, ya, harga uang sekolah, SPP, UKT itu sangat bergantung pada keputusan politik di parlemen yang secara demokratis. Sehingga pengabaian terhadap hak politik ya itu bagi saya adalah persoalan kultur ya. Makanya saya harus juga memilih orang yang terbaik. Di satu sisi, kalau kita orang-orang baik ini tidak terjun di politik untuk dipilih, maka potensi orang-orang jahat, orang-orang buruk yang akan memimpin. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan persoalan teknis, ya tentu saja bagaimanapun juga yang bersifat paradigma, bersifat tadi struktur kultur yang akan melahirkan teknis tadi. Jadi yang harus dibenahi dulu itu tadi persoalan struktur dan kultur, baru kita benahi persoalan teknis. Bukan malah sebaliknya. Nah, karena persoalan teknis itu dalam prinsip kausalitas dalam filsafat itu adalah akibat, sementara kultur dan struktur itu adalah sebab. Begitu Ibu Iga. Baik, Bapak, memang untuk membuat demokrasi, apa yang menjadi persoalan itu harus segera diatasi ya, Pak. Nah, Ya, Bapak, menurut Bapak sendiri nih, soal stigma dari masyarakat itu sendiri, apakah seorang penyelenggara, seorang penyelenggara pemilu itu bisa ikut andil di dalam merubah stigma dari masyarakat itu sendiri terhadap kedua kelompok ini sendiri, Pak? ya bisa. Karena misalnya ya, dulu di KPU itu saya ingat ada relawan demokrasi ya, saya ingat ada ya. Saya cukup peduli mereka yang kemudian ditugaskan mereka ke kelompok-kelompok itu. Nah, mumpung kita ada di posisi itu, negara memberikan ruang otoritas kepada kita, hak dan kewajiban yang melekat sebagai penyelenggara, maka kita akan berbuat lebih ya dan menjadi satu tanggung jawab moral dan akan menjadi catatan sejarah dan kepuasan batin tersendiri bahwa oh itu dulu saya yang perjuangkan loh ya. Sehingga sangat penting bagi seorang penyelenggara untuk memperjuangkan ini. Dan lagi-lagi saya bilang, kalau dia bicara komitmen, jangan-jangan tidak ada satupun penyandang disabilitas yang menjadi KPPS. Ya minimal colok tinta lah ya. Di petugas KPPS yang keberapa tuh. Cuma colok tinta, orang keluar colok, tangan jari di tinta. Minimal ada itu sudah alhamdulillah, sudah kita syukuri ya. Kan itu tidak terlalu membutuhkan sesuatu yang ekstra ya. Itu ada tidak? Maka saya memberikan saran kepada para penyelenggara untuk ke depan perlu membuat semacam kota-kota yang tidak tertulis sebenarnya, tapi itu perlu perlu kita tunjukkan kepada kalau saya berharap KPU Kabupaten Sumba Tengah memberikan contoh kepada kabupaten-kabupaten lain untuk bagaimana ini loh kami ini sudah terapkan, kami sudah rekrut mereka untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, dengan demikian maka mereka merasa terhormat, dihargai. Oh ternyata saya ini berguna loh. Ya, seperti itu. Dia akan ceritakan kepada teman-temannya, ayo kalau mau ikut juga seperti itu. Sehingga tadi stigma itu perlahan-lahan akan menjadi hilang. Ya, berarti memang sebagai penyelenggara pemilu itu kita harus lebih ekstra daripada masyarakat bisa begitu ya, Pak. Betul. Ya. Apalagi kalau Ya. penyandang disabilitas itu Baik, keluarga Bapak, kita, maka pendekatannya lebih bagus lagi. baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Menurut Bapak, apa indikator konkret bahwa sebuah pemilu bisa benar-benar disebut sebagai demokrasi inklusif, bukan hanya sekedar prosedural nih, Pak? Baik. Saya kira kita kembali ke Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 2 itu prinsip nah luber jurdil ya. Itu saya kira prinsip-prinsip utama di level atas yang kemudian kita anggap bahwa itu pemilu yang eh, terbaik, yang berkualitas, yang kemudian berorientasi pada substansi demokrasi gitu ya. Nah, ketika kita turunkan lagi indikator-indikator konkret itu seperti apa? Partisipasi yang tinggi dan beragam. Ya. Teman-teman coba evaluasi apakah eh, partisipasi di Sumba Tengah itu mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, dari pilkada sebelumnya ke pilkada ini dia mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan. Kalau dia mengalami kenaikan, faktornya apa? Penurunan faktornya apa? Dan yang tidak datang pemilih itu orang-orang di
atau kelompok-kelompok mana saja yang tidak datang. Itu kita perlu melakukan riset. Apakah partisipasi di Sumba Tengah itu lebih tinggi dari partisipasi di level provinsi? Nah, ini perlu kita lihat. Nah, sehingga eh, penyandang disabilitas perempuan, kelompok minoritas, kelompok marginal lainnya itu juga memanfaatkan haknya untuk dipakai tidak gitu. Yang kedua aksesibilitas yang memadai. Ya. TPS tadi apakah sudah sesuai dengan skema, sudah sesuai dengan regulasi, ya. Maka peran-peran teman-teman di Bawaslu juga penting sekali. Dia akan melihat bagaimana KPU menjalankan PKPU-nya dengan baik, ya, menjalankan undang-undang pemilunya. Makanya kita perlu libatkan banyak stakeholder untuk bagaimana mewujudkan suatu sistem yang inklusif terhadap ini sistem politik, ya, sistem demokrasi. Lalu keterwakilan yang adil, ya, menghasilkan keterwakilan yang adil bagi semua kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas, perempuan dan minoritas. Misalnya kita anggap misalnya perempuan menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif, kalau memang selama ini menuntut bahwa kami juga terwakili, apakah setelah dia jadi itu dia menunjukkan suatu kualifikasi kualitas yang baik tidak? Ya, karena kalau sudah menuntut dan kemudian ruangnya sudah dikasih dan dapat kekuasaan, apakah bisa eh, berkomitmen untuk menunjukkan bahwa keterwakilan kami ini memberikan efek yang positif bagi bangsa dan negara, bagi pembangunan, seperti itu tidak? Atau justru ada satu dua kepala daerah yang perempuan juga saya lihat eh, terlibat dalam tindakan korup, ya. Sehingga kalau kita berjuang, misalnya saya kelompok minoritas, kalau saya masuk, apakah saya bisa menunjukkan kualitas itu sehingga cara pandang orang terhadap eh, komunitas yang saya wakili itu menjadi hilang, cara pandang negatif, ya. Lalu proses yang transparan dan akuntabel ini indikator selanjutnya, akuntan dan transparan dan akuntabel. Seperti tadi contoh, apakah orang yang mendampingi itu bisa menjaga kerahasiaan daripada pilihan dari seorang penyandang disabilitas atau kaum marginal tadi. Nah, jangan-jangan setelah dia pilih, dia keluar tadi yang tunarungu tadi pilih si A, maka asas kerahasiaan daripada pemilu menjadi tidak bermakna, gitu. Lalu hak-hak pemilih yang dilindungi, ya. Dulu kita lihat ada yang pikul kertas suara bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah, ya. Bawa begitu meskipun susah, tetapi itulah salah satu hak asasi manusia yang harus kita junjung tinggi dan komitmen kita untuk eh, bagaimana mereka hak politik itu tersalurkan yang baik. Lalu ketersediaan informasi yang memadai, saya kira hari ini dunia era digital, ya, informasi secara konvensional, secara digital, media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, semua ada semua, bahkan poster-poster fisik di sekolah-sekolah, perkantoran, di pasar dan sebagainya sangat sangat lengkap. Nah, kalau kita fokus untuk sosialisasi informasi ini dengan baik, maka divisi-divisi di KPU yang membina dan informasi ini sangat menjadi tulang punggung daripada harapan yang saya sampaikan tadi. Lalu pendampingan yang tadi memadai, pengawasan yang efektif, ya. Di samping mungkin ada pengawasan dari lembaga Bawaslu di setiap tingkatan, tetapi juga misalnya di penyelenggara KPU sendiri, atasan benar-benar mengawasi bawahan secara efektif, ya. Pada akhirnya saya kira eh, bagaimanapun juga hak politik ini adalah apa yang sering disebut dengan human dignity atau martabat kemanusiaan. Entah dari golongan apa, dari unsur variabel identitas yang mana, suku, agama, ras, golongan, ya, orientasi seksual, atau apapun, itu harus dihargai dan dijunjung tinggi. Nah, untuk itulah maka saya kira mari kita hargai semua manusia, ya. Selama dia bernyawa, dia manusia, dia adalah suatu entitas makhluk Tuhan yang kemudian memiliki independensi, memiliki kepentingan politik, memiliki keinginan, memiliki aspirasi, sehingga kalau kita memiliki akses terhadap kekuasaan, akses terhadap ekonomi, akses terhadap politik, akses terhadap informasi, mari kita advokasi hak politik mereka. Karena, ya, dalam sisi kemanusiaan ada istilah di satu kalimat teologi, ketika kita membunuh seseorang sama saja dengan kita membunuh membunuh semua manusia di muka bumi ini. Ya, saking begitu tingginya harkat dan martabat seorang manusia, maka apapun dia, siapapun dia, dan dengan kondisi apapun dia, mari kita jadikan dia sebagai subjek politik, ya, bukan sekedar objek politik untuk berkontribusi untuk sama-sama membina hak politiknya, tentu untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya demikian, Mbak Iga.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Dan kami cukup terpukau atas jawaban Bapak mengenai bagaimana demokrasi itu bersifat inklusif akhirnya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Halema pada hari ini. Eh, Baik teman pemilih, demikianlah sesi diskusi hangat hari ini bersama Dr. Rahmat Nasir, SPD MPD. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa memang akses politik itu adalah uh, sama di mata bahwa akses politik itu adalah sama untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali satupun, baik itu dari latar belakang yang berbeda atau kelompok yang berbeda. Dan kita harus ubah stigma bahwa penyandang disabilitas dan kelompok marginal itu adalah kelompok yang memang harus menyuarakan hak politiknya untuk kelangsungan demokrasi kita ke depannya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Halema, jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Halema dan tonton semua video kami, serta jangan lupa untuk follow sosial media kami, KPU Kabupaten Sumber Tengah. Akhir kata, saya Iga Salsabila sebagai host dan hari ini bintang tamu kami yaitu Bapak Dr. Rahmat Nasir SPD MPD, pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.